ini kok aneh gitu ya, anak muda itu ngurusin susu gitu loh, nggak menarik, nggak bergengsi gitu. Ya, kenapa ngurusin susu, berbisnis susu? Saya itu punya cita-cita, saya pengen jadi seorang petani gitu. Tapi orang Jakarta kan? Orang Jakarta saya. Masa iya orang Jakarta kepikir seperti itu? Iya, saya pengen jadi petani, saya berpikir bagaimana ngolah sumber daya alam Indonesia ini, baik itu peternakan, baik itu pertanian gitu. Dan cita-citanya sederhana, saya pengen jadi seorang petani aja, tinggal di sebuah desa, terus mengolah itu dan membuktikan bahwa kesuksesan anak muda itu bukan hanya sekedar dia kerja di kantoran, dia bekerja merantau ke ibu kota, tetapi ketika dia bisa membangun sebuah desa dan desa itu berkembang, itulah sebuah kesuksesan dari anak muda Indonesia. Nah ini yang menarik kan, karena dari ibu kota, dari Jakarta justru mau balik nih ke desa, ke kampung gitu ya. Ada ini nggak peristiwa yang membuat men-trigger itu terjadi gitu? Awalnya memang ketika waktu saya SMP itu dan SMA, ayah saya itu udah nggak kerja lagi, ibu saya juga sudah tidak kerja lagi. Terus kemudian ayah saya divonis 2 penyakit yang paling mematikan, yaitu penyakit jantung dan penyakit cancer waktu itu. Jadi saya dari SMA itu udah mulai cari uang sendiri, kemudian cari tambahan sendiri untuk membantu. Dan saya berpikir bahwa kalau di Jakarta ini kan biaya hidup mahal, gitu. Jadi saya harus pindah ke sebuah daerah gitu, dan waktu itu saya tetapkan Jogja gitu. Nah, saya kuliah di sana. Saya terus terang di waktu itu ayah saya sedang sakit kanker getah bening ya, jadi suara itu serak gitu. Saya diantarin oleh beliau pada saat itu. Di sana banyak sebuah dialog gitu. Terus terang kalau ingat itu saya sampai sekarang saya cukup sedih gitu. Almarhum ayah saya menyemangati saya, bilang bahwa ketika memang mau berubah, mau membuat sebuah peradaban baru, bahkan Rasulullah aja hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan papa yakin bahwa hijrah kamu ini adalah hijrah sebuah perubahan, bawa kebaikan gitu. Dari situ saya baru sadar bahwa itu sebenarnya ayah saya nggak ke Jogja lagi dan nggak pernah nengokin saya ke Jogja. Jadi saya balik ke Jakarta di tengah orang tua saya ayah saya udah kritis dan nggak lama kemudian meninggal dunia gitu. Usia berapa itu? Saya 19 tahun. Tetapi papa meninggalkan 3 warisan dan wasiat yang paling penting. Yang pertama, menjalani hidup di dunia ini, peganglah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan sholat wajib dan perbanyak sholat sunnah. Dan yang ketiga, berbuatlah sebanyak-banyaknya manfaat buat orang lain. Papa tinggalkan 3 pesan ini. Waktu saya dikasih wasiat itu, terus terang saya ngerasa ini apa saya bisa gitu. Sholat aja saya belum mau waktu itu gitu. Jadi waktu itu belum sholat ya? Belum sholat. Bolong ya, lah gitu ya? Bolong-bolong gitu. Kalau ini aja gitu. Sholat aja belum mau, ini apa saya bisa sholat 5 waktu terus sholat sunnah gitu. Sejak ayah saya meninggal itu saya akan jalanin. Insya Allah saya akan jalanin Pak. Pada saat dipesankan seperti langsung itu. Langsung berjanji, komit dia depan komit seperti itu. Seminggu kemudian ayah saya wafat. Ini kan kemudian ke Jogja. Di Jogja ngapain gitu? Saya di Jogja sambil kuliah waktu itu. Jadi saya jualan jilbab dari satu toko ke toko yang lain. Saya ambil dari Tanah Abang, bergo-bergo itu saya dagangin. Oke, ini kan jualan jilbab dan macam-macam itu. Terus apa nih proses menjelang naiknya itu apa ya? Saya menikah kayaknya Mas Ibu. Saya memutuskan menikah di situ baru. Lah ini kan aneh, kuliah aja belum tamat, ya kerjaan belum beres ya, dapat duit juga nggak jelas gitu ya. Malah mau nikah, gimana ceritanya itu coba? Allah itu kan ngasih sesuatu kalau ada kebutuhannya gitu. Saya pikir kalau untuk diri sendiri aja ya asal di Jogja misalnya makan angkringan aja cukup, nasi kucing cukup, ya udah selesai gitu. Tapi kalau misalnya saya punya istri kan harus mikirin makannya istri, saya punya anak, dia juga punya rezekinya sendiri si anak ini gitu. Jadi saya berpikir Allah pasti ngasih sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi supaya dikasih kita buat aja kebutuhannya gitu. Jadi kita buat dibalik logikanya. Dibalik logikanya. Oke, ini otak kanan ini ya. Itu balik yang ke bisnis ya. Gimana cara mulainya dan sekarang udah besar deh. Kita pengen tahu gimana cara membesarkannya bisnis susu itu. Bisnis susu itu sebenarnya saya sendiri juga nggak nyangka juga bisa sebesar ini gitu. Karena saya pengennya cuma sekedar melihara sapi. Sekarang berapa karyawan?
sekarang kita di dalam grup kita ada 800-an karyawan. 800 karyawan, wah luar biasa.